Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sitasi. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya perlihatkan salah satu alat pencarian atau kita ingin menemukan suatu artikel, maka kita akan bisa berjumpa menemukan Google Cendekia atau Google Scholar. Baik teman-teman, saya akan perlihatkan salah satu profil saya. Ya, di Google Scholar itu ada dua nama saya, ada yang Google Scholar versi TKIP Muhammadiyah Rekan, ada Google Scholar atau profil saya di Google Scholar yang Universitas Muhammadiyah Rekan. Jadi ada dua teman-teman sekalian. Baik teman-teman, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita melakukan sitasi yang sederhana dan simpel, dan bagaimana meningkatkan rating untuk kutipan kita bisa meningkat ya. Baik teman-teman, jadi mungkin ada yang tahu atau sudah punya pengalaman tentang pembuatan profil. Saya kira teman-teman sudah bisa langsung saja di bagian register ya. Kalau pembuatan Google Cendekia, teman-teman bisa melihat nama ya. Ya, kalau saya menggunakan ini dua, karena setiap kita mau submit di jurnal, itu dibutuhkan nama the first name dengan the last name. Sehingga saya memilih untuk double ini, nama saya Ilhami, kemudian Universitas Muhammadiyah Rekan. Sebenarnya ini juga menjadi permasalahan ya, kalau di Scopus kan biasanya itu saya pernah punya ngalamin karena waktu dulu masih TKIP Muhammadiyah Rekan, biasa saya tulis TKIP Muhammadiyah Rekan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Rekan. Biasa juga saya menulis Muhammadiyah University of Rekan, ada yang Universitas Muhammadiyah Rekan. Jadi teman-teman perlu konsisten karena itu bisa mempengaruhi rekam jejak tulisan kita. Jadi cukup menulis misalnya ini Universitas Muhammadiyah Rekan. Setiap menulis di paper atau manuskrip, kita tulis saja lah Universitas Muhammadiyah Rekan atau seperti ini. Kemudian bagusnya email yang kita pakai itu adalah email institusi kita, afiliasi kita, karena itu akan berpengaruh pada peringkatan universitas kita. Jadi email saya sudah diverifikasi oleh universitas, ya ini bagusnya sih pakai email SCD ya, tinggal diklik itu bisa teman-teman nyambung di afiliasi kampus kita. Afiliasi kampus saya adalah Universitas Muhammadiyah Rekan ya teman-teman sekalian. Ya ini saya. Jadi sekedar informasi bahwa ya alhamdulillah saya pernah ini dosen Unimen tembus top 5.000 saintis di Indonesia ya. Yang alhamdulillah masuk di kategori dosen universitas yang PTN ya, masuk di top 5.000 saintis di Indonesia. Itu alhamdulillah sekali itu kita sudah punya prestasi, dan semoga ini kita bisa saling memotivasi dan saling berbagi teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman. Jadi ini saya tuh mulai dosen tahun 2015 ya, nanti 2015, 16, 17, ya 18, nanti tahun 2019 itu baru punya sitasi. Karena kita akan bahas nanti sitasi. Artinya sitasi saya itu 2016, 17, 18 itu masih kurang sekali itu, bahkan tidak ada sekalian itu. Ya, ada sih cuma satu-satu. Ini bahkan ini tidak ada rekam jejak ini. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita bisa lihat ya sisa cek. Kalau misalnya kita mau lihat tahunnya ya. Jadi tahun 2022 ini saya sudah punya, masih sedikit sih. 2022 ini alhamdulillah sudah punya manuskrip yang terbit di Sinta 2 semua ya, teman-teman. Oh, ini Sinta 2. Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.
Ini belum ada yang kutip ya, belum ada citasinya. Kemudian ini juga ada Trend of Independent, ini jurnal Innovation, ini Sinta 2 ini. Saya tulis pertama, kemudian ini Sinta 3 ya teman-teman. Alhamdulillah sudah 2 Sinta 2 awal tahun ini 2022 dan 1 Sinta 3. Insya Allah akan mudah-mudahan bisa bertambah selanjutnya. Jadi ya ini teman-teman sekalian, di tahun 2022 ini masih kurang cita-cita saya. Jadi nanti kita lihat 2021 ini masih kurang ya teman-teman. Jadi intinya meningkatkan cita-cita itu memang tidak mudah teman-teman sekalian. Karena kita butuh kolaborasi. Kalau sales station ya itu bisa saja lah. Itu bisa mempercepat yang pernah saya lakukan. Tapi sebenarnya itu tidak beretika sih sebenarnya, citasi diri sendiri. Nah, itu tidak beretika. Tapi ya itulah, karena pernah melakukan itu ya sekarang sudah mulai pulang, itu sebenarnya yang menjadi masalah juga sih, self citation. Saya sekarang sudah berusaha menghindari atau mengurangi lah karena itu tadi ya, jadi intinya teman-teman ini seperti ini, saya ini ada beberapa kolaborasi ini, Sawitri, Rahayu, Fatmawati, Melani. Jadi kalau kita ini ada 6 orang di nulisnya. Ini kan cepat sekali kalau punya banyak teman. Jadi mereka nulis di kampusnya sana, kita juga nulis, kita citasi, ya itu bisa 2021 bisa naik jadi 4. Kalau ini sama ya teman-teman sekalian, kita punya banyak teman linguistic and culture, kalau tidak salah ini Scopus ya, tapi mungkin sudah discontinue. The Relation of No Game Addiction, ini 10 citasinya teman-teman. Ya oke, ini masih kurang ya teman-teman citasinya karena masih baru lah. Ini kalau nggak Scopus kayaknya 6 ya. Ini ada beberapa. Ini Sinta 2 juga ya teman-teman. Ini baru 1 citasinya 2021. Memang sih kalau kita lihat tahun 2021 ini masih kurang ya. Tapi kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, saya sangat aktif ini melakukan publikasi, dan berapa ini banyak sekali teman-teman. Ini ada 24, 19. Jadi intinya teman-teman, kita harus banyak melakukan kolaborasi penelitian dan kita terus berkarya dan terus berkarya, karena ketika kita punya karya maka itu akan sangat bermanfaat bagi kita pribadi dan untuk institusi kita. Dan tentunya ini kan menjadi amal jahiliyah. Ketika itu memang betul-betul bermanfaat bagi kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan mudah-mudahan berkah. Niat kita kan cuma satu, ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Ya teman-teman sekalian, jadi kita bisa lihat ini, saya sudah punya berapa tadi? Saya dari tadi dibuka-buka dan buka terus ini, dan lumayan lah. Memang kalau di sini saya lihat ada sih beberapa paper saya yang sudah artinya sudah Scopus ya. Ada yang intinya juga kalau misalnya kalau untuk Scopus citasi saya masih kurang sih, cuma pengalaman dari para senior itu kalau misalnya ingin melakukan publikasi atau citasi yang banyak, maka kita harus punya publikasi yang cepat ya, misalnya di proceeding. Nah, itu bisa mengundang, mempercepat citasi kita. Jadi saya itu ikut juga kegiatan-kegiatan proceeding karena kita bisa melakukan percepatan publikasi kita ketika cepat terbit dan punya pilihan publikasi dan kualitas artikel bagus, dan kita terus berjuang untuk melakukan kualitas paper kita sehingga bisa menjadi bahan citasi. Oke, intinya teman-teman, saya kalau dilihat tadi paper-paper saya itu saya jarang sendiri ya teman-teman. Jadi kita harus banyak kolaborasi lah dengan teman-teman yang lain di luar. Karena semakin banyak kolaborasi kita dengan yang lain, itu kan memudahkan kita untuk menaikkan rating perkenalan artikel kita. Ini sudah 100 artikel saya teman-teman. Jadi 2019 itu sudah 100 artikel. Ini lumayan sekali. Kok bisa ya? Ya itulah. Jadi
kita libatkan mahasiswa. Saya juga punya banyak mahasiswa. Jadi ini sekarang sudah punya berapa ya teman-teman. Jadi kalau saya hitung-hitung ini itu kurang lebih 200 ya artikel saya itu selama 6 tahun jadi dosen. Sudah 6 tahun ini, dan memang saya itu selalu berprinsip tiap hari itu minimal 1 atau 2 kalimat, atau 1 paragraf atau 2 paragraf itu saya tulis setiap hari. Karena nanti baru aktif itu tahun 2016, jadi sudah 5 tahun ya teman-teman sekalian. Saya berkecimpung di dunia publikasi, karena itu akan mendorong kita untuk terus berkarya. Ini masih banyak teman-teman. Jadi ini belum punya citasi, ini banyak juga paper-paper saya. Ini tahun 2019 ini kan masih belum dikenal ini, karena ini masih belum ya. Ini ya. Jadi jadi kita tidak tahu juga sih. Karena kalau misalnya apa yang menjadi tren apa namanya di tahun itu misalnya, itu akan menjadi mudah untuk disitasi, dan tergantung juga sebenarnya kualitas paper kita ya. Apa yang menjadi tren yang itu akan menjadi bahan pencarian bagi orang-orang yang keluar sana untuk melakukan sitasi. Ini 2017 ya teman-teman. 2016 ini ada berapa ini? Ini bukan karya saya ini. Ada 2 ini, mestinya harus di delete ini ya. Ini tahun 95 ini saya belum punya. Ini kok bisa ya? Ada 1905 ini kan mungkin ada kesalahan ya, teman-teman. Kalau ini memang bukan karya saya ini. Ini saya hapus ya teman-teman. Bukan karya saya 1995. Oke. Tadi kita tahu berapa ya? Ya, oke. Jadi kita hapuslah yang bukan karya kita. Ya. Oke, saya lanjut lagi bahwa ini sekitar 200 lebih ya teman-teman. Masih kurang sekali nih, tahun 2018 itu menunggu citasi 1, 2, 3 itu kurang sekali. Nah, kalau ini ya ini termasuk paper saya yang paling yang paling banyak yang mensitasi. Kenapa? Karena pada zaman itu kan 2018 Baswedan ya, teman-teman sekalian, itu membangun revolusi mental. Saya coba mengangkat tema tentang pembentukan karakter pribadi selanjutnya. Itu alhamdulillah. Dan ini sekarang sudah 139 citasinya. Nah, ini yang paling most popular ya, paling populer paper saya. Dan inilah yang saya bisa katakan yang mengantar saya menjadi top 5.000 di Indonesia. Top 5.000 di Indonesia. Ini yang mengantar saya teman-teman. Walaupun saya tidak pernah menyangka ya bahwa karakter artikel yang sederhana ini bisa mengangkat paper saya dengan yang lain, artinya bisa mendorong saya untuk melakukan melakukan kegiatan-kegiatan publikasi yang bisa mendorong saya menjadi top 5.000. Ya, itu alhamdulillah ya teman-teman sekalian. Oke, itu sekarang kita coba untuk melakukan suatu praktek bagaimana sih sebenarnya kita memudahkan ya. Saya sebenarnya dulu itu masih belum mahir menggunakan Zotero dengan Mendeley, sehingga saya pakai yang sangat sederhana sekali untuk melakukan percepatan publikasi saya. Jadi teman-teman, saya bisa contohkan ini, kita tinggal klik saja Google Scholar ya. Salah satu teknik saya, teman-teman. Jadi kalau kita klik Google Scholar, kemudian misalnya kita tema tadi cari pendidikan karakter. 19 ya sekarang yang menjadi tren ya. Jadi kalau misalnya kita buat paper, kalau memang ini masih masih cocok ya, itu bisa kita angkat. Jadi
teman-teman kita tinggal pilih aja ya. Kalau misalnya kan umumnya kan artikel itu pakai apa style. Jadi yang secara manual kan tinggal klik saja. Ini pakai APA. Jadi tinggal klik copy baru dibawa ke daftar isi. Ya, itu sih cara cepat saya sih untuk melakukan. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih cepat pakai si Zotero saja ya, teman-teman sekalian. Pakai Zotero atau pakai Mendeley. Itu lebih cepat lagi. Tapi saya sih sebenarnya kalau teman-teman belum mahir pakai Mendeley atau Zotero itu saja lah kalau misalnya. Dan ini kan tinggal cari saja nama kita misalnya. Salah sih. Saya semuanya biasa ini melakukan ini yang STKB punya saya. Jadi ini kan pertama sekali nih, ini 199 artikel. Jadi tinggal diklik aja ya. Jadi tinggal copy paste. Dan itu akan mendorong kita ya, teman-teman sekalian. Sebenarnya yang mendorong kita untuk banyak publikasi adalah itu tadi. Ketika masuk di email kita, terus ada citation. Itu kan membuat kita menjadi senang, membuat kita menjadi bahagia. Jadi harapan kami kepada teman-teman sekalian, silakan terus saja berkarya dan terus menulis, entah itu mau disertasi atau tidak. Sebenarnya kan intinya kan ilmu yang kita sampaikan itu kan bisa beramal saleh dan bisa menjadi amal jahir kita ya. Ya itu intinya teman-teman sekalian. Semakin banyak artikel kita kan semakin banyak peluang untuk disitasi teman-teman sekalian. Jadi artinya kolaborasi sajalah semua rekan-rekan di luar sana. Bahkan kalau di luar negeri itu lebih bagus lagi. Ya, ada saya 1-2 paper saya itu kerjasama atau kolaborasi masukkan nama dosen saya dari luar negeri. Ya, kebetulan pernah ada dosen saya dari luar negeri yang mengajar kami. Saya masukkan supaya bisa meningkatkan. Dan itu juga sebagai pemantik. Karena ternyata di jurnal-jurnal di Indonesia itu pengen sekali punya paper yang tulisannya orang dari luar. Jadi saya itu biasa kalau saya sendiri ya daripada sendiri nulis namanya di aplikasi paper itu saya masukkan saja lah nama dosen saya. Toh dia pernah membantu saya untuk melakukan proses pembelajaran di kampus. Nah, itu juga bisa memancing kita untuk terus selalu semangat dan terus termotivasi ketika karya-karya kita itu bisa disitasi dan bisa terpublish. Oke, baiklah teman-teman. Saya kira itu cukup yang saya bisa sampaikan. Intinya silakanlah melakukan publikasi sebanyak-banyaknya dan meningkatkan kualitasnya. Karena semakin berkualitas jurnal yang kita tempati atau semakin buruk kualitas paper kita dan menjadi tren dan menjadi kebutuhan khalayak umum, maka semakin banyak orang ingin membaca dan ingin menjadikan sebagai bahan rujukan. Intinya teman-teman sekalian, terus kita berusaha dan berjuang apa yang menjadi agenda utama kita untuk keselamatan perkembangan dunia. Dan tentunya ini kan sekali lagi itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, teman-teman, semoga sehat selalu. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.